Giliran pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami silakan waktu Anda untuk bertanya, Pak. 1 menit. 3 ya, tanya. Ke 1. Saya bertanya untuk Ibu Silvi karena ini terkait dengan Satpol PP. Satpol PP salah satu institusi yang paling ditakuti oleh para pedagang kaki lima, oleh warga. Karena kehadirannya sering justru menakutkan, kehadirannya mengancam. Dengar Satpol PP takut, khawatir. Ibu Silvi sebagai salah satu sebagai orang yang pernah berpengalaman memimpin, bila kami gubernur, apa nasihat Ibu pada kami untuk memimpin mengelola Satpol PP? Terima kasih, silakan. Baik, waktunya sangat efisien. Waktu Anda, Bu, untuk menjawab. Kalau benar Ibu, waktunya 2 menit. Silakan. Pak Anies, pas betul Pak Anies menyampaikan bahwa saya memang pernah menjadi PLT Kepala Satpol PP. Pada saat itu Pak Joko Widodo yang mengangkat saya sebagai PLT. Jadi memang Satpol PP ini bisa kok dikelola secara humanis. Sebagai bukti bahwa ketika PKL ini mestinya digusur, tapi saya mengatakan jangan digusur, ini ditata. Saya punya contoh konkret, bisa lihat di Jalan Sabang, itu ada yang namanya Kampung 5. Itu terbaik PKL dengan food security-nya yang higienis, itu se-Asia tahun 2010. Kemudian kalau kita jalan-jalan ke Menteng loh, itu di Jalan Sidoarjo, itu berantakannya, kemudian kita kelola. Sampai sekarang rata-rata kalau pulang dari debat kampanye langsung makan-makan di sana, sangat higienis. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita memimpin itu dengan hati. Dan saya yakin betul pada saat kita memimpin dengan hati dan kita tahu, kita ikuti programnya, tapi tetap ada ketegasan. Dan saya bersyukur saya mendampingi seorang gubernur yang luar biasa, Mas Agus, ahli soal keamanan. Saya minta Mas Agus untuk menjawab bagaimana strategi mengatasi keamanan dengan Satpol PP-nya. Silakan Mas. Satpol PP harus diberdayakan sesuai dengan tupoksinya. Tugas pokok dan fungsinya yang memang membantu gubernur untuk melakukan penertiban terhadap hal-hal yang memang mengganggu lingkungannya. Tetapi bukan untuk mengusir PKL tanpa manusia, tidak dengan manusiawi. Justru sebaliknya, PKL harus diberdayakan dengan sebaik-baiknya karena itu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Dan Satpol PP benar-benar harus kita gunakan untuk mendukung hal-hal yang lain. Baik, waktunya habis. Terima kasih, Pak. Ditanggapi waktu Anda 1,5 menit. Kami silakan. Mohon tenang. Silakan. Terima kasih Bu Silvi. Kami berjalan di 267 kelurahan dan memang kami melihat seperti cerita Bu Cecep. Bu Cecep ini adalah pengusaha bahan bangunan di Berlan. Dia khawatir sekali bahwa lahan usahanya itu tidak berkelanjutan karena kerap kali Satpol PP hadir. Nah, kami melihat bahwa betul kita harus memimpin dengan hati. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah sebuah program pemberdayaan. Bagaimana kisah-kisah seperti Ibu Cecep, kisah-kisah seperti Ibu Awi yang berjualan bir peletok, yang nanti akan menghiasi pariwisata syariah malam kita, itu bisa kita berdayakan. Kita punya program OKOC. OKOC itu adalah kredit khusus untuk perempuan. OKOC bisa mengangkat pemberdayaan dari perempuan. Bagaimana skill, jejaring, dan akhirnya permodalan itu kita bisa hadirkan untuk mereka. Kesejahteraan adalah salah satu yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima. Sementara kita juga tahu mereka ini ingin juga tertib. Mereka ingin ikut kok program pemerintah. Tapi mereka ingin diberikan lokasi binaan. Sebuah pemberdayaan yang memberikan mereka akses terhadap lahan usaha, akses terhadap pemberdayaan, dan juga akses terhadap permodalan. Kami akan hadirkan itu 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih.
Sekali lagi saya ingatkan untuk tidak mengangkat tangan ketika paslon menyampaikan jawaban atau bertanya. Jika itu tujuannya mengganggu, sangat tidak pantas tentunya. Jadi mohon sekali lagi untuk tidak mengangkat tangan atau menyampaikan yel-yel, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat. Saya berikan kesempatan untuk menanggapi pasangan calon nomor 1. 1,5 menit waktu Anda, Pak. Memang membutuhkan kreativitas, imajinasi dalam melakukan berbagai hal untuk menata lingkungan sehingga lebih tertib, lebih higienis, lebih manusiawi, dan lebih menguntungkan. Menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Jakarta. Inilah seharusnya dimiliki oleh pemimpin di Jakarta. Kalau hanya sekedar menggusur, saya pikir tidak perlu ada pemimpin yang benar-benar memiliki visi ke depan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menata itu dengan baik di lokasi yang kita siapkan. Pembinaan, pemberdayagunaan PKL tadi, termasuk komunitas yang ada di masyarakat kita. Semuanya harus tumbuh bersama-sama. Jangan sampai yang lemah selalu kalah, yang lemah pasti tergusur. Sedangkan yang memiliki kemampuan, dia bisa berada di atas segalanya. Ini tidak adil. Pembangunan di Jakarta harus berkeadilan. Dan dalam menggunakan birokrasi kita, termasuk tangan-tangan yang ada di dalam Pemprov DKI Jakarta, termasuk Satpol PP, itu juga harus menggunakan logika dan hati nurani yang baik. Memang terkesan klise, tetapi inilah esensi dari kepemimpinan. Kepemimpinan pada akhirnya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain secara ikhlas mengikuti kita. Dan inilah harusnya yang kita lakukan. Bukan hanya dengan kekuasaan, kekerasan, atas nama pembersihan dan penertiban, kemudian kita menggusur mereka selama-lamanya, menyakiti mereka dan menghadirkan trauma. Ini tidak benar dan harus kita rubah. Baik. Silakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya berikan kesempatan sekarang pasangan nomor urut 1 untuk bertanya ke pasangan nomor 3. Waktu bertanya 1 menit. Terima kasih Pak Anies. Kalau kita bicara masalah penanganan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta, rasanya kita perlu konsisten dalam sikap, tindakan, dan hal-hal lainnya agar ini berjalan dan tidak membuat masalah baru. Barangkali pertanyaannya adalah bagaimana Pak Anies kalau menjadi gubernur menyikapi masalah karakter inkonsistensi dalam bersikap, tentu saja dengan latar belakang karakter Pak Anies sendiri. Bagaimana agar tidak timbul permasalahan baru bagi Jakarta. Baik, cukup Ibu. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh paslon 1. Durasi untuk menjawab 2 menit, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban, Pak. Ketika kita berbicara tentang kepentingan publik, maka nomor 1, perencanaan dibuat dengan baik. Dan ini melibatkan semua stakeholder. Perencanaan. Lalu perencanaannya dibuat transparan. Dengan perencanaan dibuat transparan, maka seluruh warga akan mengetahui. Lalu dalam implementasinya, lagi-lagi pelaksanaannya dibuat transparan. Era sekarang sudah bukan lagi sekedar good governance, tapi justru era di mana kita melakukan open government, di mana melibatkan pada semuanya. Begitu kita melibatkan semua, maka konsistensi di dalam pengambilan kebijakan bisa dibuat. Ini kami lakukan ketika saya memimpin Kemdikbud, maka ketika kita menyusun rencana, kami undang stakeholder untuk terlibat. Di sini bedanya ketika melibatkan masyarakat itu adalah 4 level. Yang pertama, sosialisasi, program disiapkan sosialisasi. Yang kedua, dilakukan konsultasi. Lebih baik warga diminta pendapatnya. Yang ketiga, partisipasi. Warga diminta untuk berpartisipasi, masyarakat negara berbuat. Yang keempat, kolaborasi. Yang kami lakukan dengan pola kolaborasi. Dengan pola kolaborasi itu, maka konsistensi di dalam melaksanakan, konsistensi di dalam menyusun itu bisa terjadi. Dan ini yang perlu dilakukan untuk memastikan semua dana dari rakyat yang digunakan oleh pemerintah dipakai sesuai rencana yang melibatkan publik. Terima kasih. Baik. Boleh tepuk tangan? Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Ini agak-agak jarang.
Tepuk tangannya malah sunyi. Baik, saya berikan kesempatan kembali pasangan nomor 1, cukup untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Terima kasih. Sebetulnya tadi yang ditanyakan Ibu Sylvie adalah terkait dengan konsistensi dalam prinsip, dalam sikap. Ya, kita menyoroti bahwa ya sama-sama kita tahu apa yang telah dilewati oleh Pak Anies selama ini, dan kita semua tentu ingin meyakinkan di mana konsistensi dalam kepemimpinan jika memang harus memimpin Jakarta. Dan ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Tentu tidak dibutuhkan hanya inisiatif, terobosan-terobosan yang baru atau meningkatkan apa yang sudah ada, tetapi juga kepemimpinan membutuhkan sebuah sikap dan integritas yang juga meyakinkan bahwa konsistensi itu menjadi pilar dalam meyakinkan bahwa keputusan dan kebijakan benar-benar dapat dilakukan dengan baik. Untuk itu sekali lagi mohon dijelaskan kepada kita semua seberapa Pak Anies bisa meyakinkan kepada kita bahwa itu bisa dilakukan untuk Jakarta. Terima kasih. Baik, kembali ke pasangan nomor 3 untuk menanggapi. Oke, saya mencoba menjawab Bu Sylvie dan Mas Agus. Saya yang paling bertanggung jawab mengenai masalah konsistensi ini. Yang dulu calon gubernur itu saya. Saya yang berjalan selama 1 tahun secara konsisten menyapa warga Jakarta. Dan warga Jakarta menyampaikan secara gamblang bahwa 2 hal yang mereka inginkan. 1 adalah masalah akses pendidikan yang berkualitas tuntas dan juga terjangkau harganya, dan 2 mengenai lapangan kerja. Setelah proses, saya tahu masalahnya adalah masalah Mas Anies bergabung dengan kami, Pak Prabowo. Saya datang, saya bilang, Mas Anies, ini masalahnya pendidikan. Malam-malam sekali waktu itu, di ujung pendaftaran. Saya bilang, Mas Anies, ini panggilan untuk negara. Bagaimana Pak Prabowo? Saya yang tanggung jawab, saya akan bicara sama Pak Prabowo. Saya bicara sama Pak Prabowo, akhirnya kita berdamai dengan masa lalu, kita menatap masa depan. Kita ingin sebuah politik yang memiliki inovasi untuk warga Jakarta. Saya meyakinkan teman-teman Gerindra, teman-teman PKS yang ada di sini, mereka legowo. Mereka melihat bahwa masa depan Jakarta itu adalah harapan warga Jakarta, bukan beban politik masa lalu. Saya yakin Mas Anies dan Sandi siap memimpin Jakarta 5 tahun ke depan tanpa beban politik. Baik, terima kasih. Oke. Sesi interaksi berakhir sudah.